Nama Tuhan, saya menyampaikan ucapan salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat beribadah kepada seluruh kaum muda, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung lewat radio, video, internet, dimanapun saudara berada, baik di Jalan BR Suprapto 4 Surabaya, di Jalan Suprapto 2A BC Medan, di dalam negeri dan di luar negeri. Biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika Tuhan sudah jadikan hari ini bagi kita, sehingga ada kesempatan bagi kita untuk kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, membawa segenap hidup kita untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Kita akan segera mulai ibadah kita bersama kita menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 356, Terima Kasih Yesusku. Nyanyian rohani nomor 356. Tuhan atas kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Atas kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Kepala. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sekali lagi kita angkat tangan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau masih memberikan panjang umur kepada kami, kesehatan, kekuatan, terlebih kesempatan memanfaatkan hari libur kami bisa berada di dalam rumah-Mu, bisa beribadah melayani Tuhan saat ini. Terima kasih semua hanya karena anugerah-Mu atas hidup kami. Sebab kami percaya Tuhan, lewat ibadah pelayanan semacam ini kami sedang mengalami perhatian Tuhan yang besar atas hidup kami. Kami sedang menerima segala sesuatu yang kami butuhkan dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal. Engkau sanggup menyediakan semuanya bagi kami. Engkau tidak menipu kami, orang-orang yang beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepada-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini di Jalan WR Suprapto 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, juga yang mengikuti siaran langsung
di dalam negeri, luar negeri, dimanapun berada. Engkau urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan namamu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Demikian urapi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas setiap hidup kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Engkau tolong kiranya. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepada baik di sini, di Surabaya, di Medan, semua. Pakai kami semua. Terima kasih. Namamu diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang harus keluar kota, luar pulau, berlibur dan lain-lain, Engkau juga jaga lindungi sertai sampai kembali bersama kami beribadah kepadamu dengan setia kepadamu. Terima kasih. Lindungi semua. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan roda 2, roda 4. Lindungi dengan darah-Mu, saluran internet lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan jika Tuhan senantiasa menyertakan kasih setia dan kemurahan-Nya di dalam setiap langkah hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akan lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 269, Sorak Hosana. Nyanyian rohani nomor 268, 268, Sorak Hosana. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini mari kita bersama-sama berdiri. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi, saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi
Padamu Tuhan junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ya Tuhan, silakan duduk. Pegangan tangan Tuhan atas hidup kita, sekuat firman pengajaran yang kita terima di dalam kehidupan kita. Maka jika semakin kuat kita berpegang pada firman pengajaran yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, maka sedemikian juga kuat tangan Tuhan menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kita, sehingga kita tidak mudah tersandung, kita tidak mudah terjatuh, tetapi kita tetap kuat, teguh hati, kuat hati menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Kita lanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 22, Datang ke Hadirat Tuhan. Nyanyian rohani nomor 22. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Selanjutnya, saya berikan kesempatan bagi kaum muda remaja yang ingin bersaksi, menyaksikan tentang cita kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah menjadi pengalaman di dalam setiap langkah hidup kita. Tempat di depan disediakan bagi saudara, silakan disaksikan untuk memuliakan nama Tuhan, juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, sementara kita menyanyikan pujian ini kembali, dan jika mau bersaksi silakan datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita akan tetap menyanyikan pujian ini, kemudian saya berikan kesempatan bagi paduan suara sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Kita menyanyikan berdiri, datang ke hadirat Tuhan, dan kemudian kor sekolah minggu mempersiapkan diri. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji-Nya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji-Nya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Si Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Memang hukum yang utama adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi dan pikiran. Mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan sejak kecil kita sudah belajar menang kasih lewat firman Tuhan yang kita terima di dalam setiap ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya dari nyanyian suplemen nomor 56, Sujud di Altarnya.
suplemen nomor 56. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Duduk di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Duduk di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita menyanyikan pujian ini sekali lagi, kemudian vokal grup mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Duduk di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
datang di altarnya. Kadang ku pikir kehendakku adalah jalanku, namun kini ku sadari jalanku bukan jalannya, kehendakku bukan kehendaknya, bukan kehendaknya. Walau berat ku rasa jalan yang harus ku tempuh, Terasa sakit dan beringat di tengah derai air mata. ku ingat dia dan salibnya, bukan kehendaknya. Segala yang terjadi kehendakmu, sebab kau tahu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu berserah kepadamu, sebab itu yang berkenan padamu. Segala yang terjadi kehendakmu, sebab kau tahu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu berserah kepadamu, sebab itu yang berkenan padamu. Walau berat ku rasa jalan yang harus ku tempuh, terasa sakit dan beringat di tengah derai air mata. Ku ingat dia dan salibnya, bukan kehendaknya. Segala yang terjadi kehendakmu, sebab kau tahu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu berserah kepadamu, sebab itu yang berkenan padamu. Segala yang terjadi kehendakmu, sebab kau tahu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu berserah kepadamu, sebab itu yang berkenan padamu. Ajarku selalu berserah kepadamu, sebab itu yang berkenan padamu. Puji Tuhan, biar dalam segala perkara kita hanya berserah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan saja yang jadi atas kehidupan kita.
Seburuk apapun keadaan kita saat ini, kuasa Tuhan mampu mengubahkan dan menjadikan kita indah di hadapan-Nya. Kita akan menyanyikan sebagai pujian terakhir untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan dari nyanyian suplemen nomor 6, Hidupku Berharga Bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kostum gambarnya, itu terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Gunung yang tertulang takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kostum gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Mari kita bersama-sama berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan. Sekali lagi, kita mengangkat tangan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kami saat sore malam ini Tuhan, mungkin bagaikan bulu yang sudah terkulai Tuhan, sumbu yang sudah berasap, kehidupan yang banyak putus asa, kecewa, sudah dalam kejatuhan, kegagalan, kenajisan dan lain-lain Tuhan. Tapi kami percaya selama kami bisa mendengarkan firman pengajaran-Mu, di situ kami masih bisa ditolong oleh Tuhan, dikuatkan kembali oleh Tuhan, untuk bisa bagikan pelita yang bersinar selalu, bercahaya selalu Tuhan, untuk kemuliaan keagungan nama-Mu dan sampai menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami,
apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapilah pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua dimanapun berada. Urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan tangan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan-Mu. Sungguh-sungguh kami bahagia bersama Tuhan, sungguh-sungguh kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Dimanapun kami berada, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali mempelajari dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8. Pada Sabtu yang lalu kita sudah membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Ya, ini Lukas 8 tentang pelita emas, ya. Pelita emas untuk bercahaya. Pelita emas ini dibentuk lewat tempaan itu sengsara daging, ya. Juga untuk bercahaya sumbunya harus dibakar, itu juga pengorbanan, sengsara daging, pengorbanan. Nah, kita lihat Lukas 8 ayat 3, kita baca kembali Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Di masih ayat 1 sampai ayat 3 Lukas 8 ini, ya, ditekankan ayat 3, mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Melayani dengan kekayaan. Jadi pelayanan itu harus disertai pengorbanan. Pelayanan kepada Tuhan harus disertai dengan pengorbanan. Ya. Pelayanan kepada Tuhan harus disertai dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan. Nah, untuk berkorban ini ada teladannya. Teladan untuk kita berkorban. Ada teladannya. Ya. Yang kita contoh. Teladan untuk berkorban. Kita baca Yohanes 2. Ayat 19 sampai 21. Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya 3 hari. Mereka menunjuk pada bait Allah secara jasmani. 46 tahun memang dibangun bait Allah secara jasmani ini saja, tapi
ayat 21, tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 3 hari itu kematian Tuhan. Jadi teladan untuk berkorban adalah korban Kristus. Teladan untuk kita berkorban adalah contoh untuk kita berkorban adalah korban Kristus. Yesus berkorban nyawa, ya. Yesus berkorban segala-galanya bagi kita sampai berkorban nyawa supaya terjadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah ini, jadi Yesus berkorban, apa maksudnya sampai berkorban nyawa? Supaya terjadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah ini teladan untuk berkorban, korban Kristus. Ya, Yesus sudah mati di kayu, menyerahkan segala-galanya sampai berkorban nyawa. Yesus berkorban segala-galanya sampai berkorban nyawa bagi kita supaya terjadi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, nah ini teladannya. Teladan berkorban adalah korban Kristus. Ya. Jika kita berkorban dalam ibadah pelayanan meneladani korban Kristus, maka kita tidak bersungguh-sungguh, Saat mungkin saudara-saudara merasa, saya korban waktu, waduh besok ulangan, besok ujian, saya masih harus ibadah, kalau ingat korban Kristus, tidak akan bersungguh-sungguh. Jika kita berkorban dalam ibadah pelayanan meneladan kepada korban Kristus, maka pertama kita tidak akan bersungguh-sungguh. Sebab apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan korban Kristus. Tidak akan bersungguh-sungguh. Saya baru berkorban waktu. Yesus berkorban semua, nyawa. Surga ditinggal sampai dia mati di kayu salib, mati terkutuk. Nah, kita tidak akan bersungguh-sungguh. Sebab saudara, apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan korban Kristus. Ya, juga kita tidak akan menuntut hak. Saya sudah berkorban, saya mestinya dapat ini. Tidak. Kita tidak akan menuntut hak sebab apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan korban Kristus. Tidak akan menuntut hak. Ya, ini kita tidak akan bersungut, tidak akan menuntut hak sebab apa yang telah kita korbankan tidak sebanding dengan korban Kristus. Nah, ini mendorong kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita berkorban meneladan korban Kristus, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa berkorban, terima kasih Tuhan, sekalipun belum sebanding ini. Saya cuma korban waktu, Tuhan korban nyawa. Ya belum sebanding, tapi saya bisa berkorban untuk Tuhan, terima kasih. Bisa selalu mengucap syukur. Jadi jika pengorbanan kita meneladan kepada korban Kristus, maka kita akan selalu bisa mengucap syukur kepada. Ini teladan pengorbanan. Jadi setiap ibadah pelayanan harus ditandai pengorbanan. Pelayanan itu pengorbanan, ibadah pelayanan adalah pengorbanan. Harus disertai pengorbanan. Tapi teladannya ada. Korban Kristus menyerahkan segala-galanya sampai nyawa. Sehingga kita tidak bersungut. Sehingga kita tidak menuntut, saya sudah berkorban. Sebab segala apa yang kita korbankan tidak sebanding dengan korban Kristus. Nah ini mendorong kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu teladannya. Untuk berkorban harus ada teladannya. Supaya tidak sia-sia. Kemudian arahnya. Nah, kalau teladan pengorbanan ini sudah benar, korban Kristus, maka arah pengorbanan adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Bukan untuk yang lain. Arah pengorbanan kita dalam ibadah pelayanan adalah untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Untuk menempatkan Yesus sebagai kepala. Jadi kalau pelayanan kita adalah pelayanan pembangunan tubuh Kristus, maka kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Berarti Yesus yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Nah, menempatkan Yesus sebagai. Jadi arah pelayanan harus benar, pembangunan tubuh Kristus. Jangan cuma cari berkat, cari pinter, doa supaya pinter, cari jodoh, ibadah supaya dapat jodoh. Jangan. Terlalu kecil.
Tapi arah pengorbanan kita, ya, arah pengorbanan kita adalah dalam ibadah pelayanan adalah untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Berarti menempatkan Yesus sebagai kepala untuk bertanggung jawab. Berarti Yesus bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Dan dia tidak pernah menipu kita. Kalau orang, ya saya tanggung jawab, lama-lama ya enggak usah sudah. Ya itu. Tapi kalau Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita sampai mati di bukit tengkorak. Sampai menjadi tengkorak. Dia kepala, mati jadi tengkorak. Itu kepala yang mati, itu tengkorak. Saja, untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita. Saja, semoga kita bisa berarti Tuhan tidak pernah menipu kita. Apa yang kita korbankan tidak hilang. Apa yang kita korbankan tidak akan hilang. Dan Tuhan akan mengembalikan tepat pada waktunya. Saja, untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Itulah Tuhan tidak pernah menipu kita. Dia bertanggung jawab untuk hidup. Dia akan kembalikan semua yang kita korbankan. Ya, baik untuk hidup sekarang, tepat pada waktu, untuk hidup sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Semoga kita, ini arah pengorbanan. Arah pengorbanan dalam ibadah pelayanan. Ya, teladan pengorbanan dalam ibadah pelayanan itulah korban Kristus. Arah pengorbanan dalam ibadah untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna itu sama dengan untuk pembangunan mempelai wanita Tuhan yang sempurna, yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan nyawa. Ini arah atau tujuan pengorbanan kita. Arah atau tujuan pengorbanan. Untuk pembangunan tubuh Kristus atau untuk pembangunan tubuh, untuk pembangunan mempelai wanita. Tubuh itu istri, kepala itu suami mempelai pria. Tubuh itu istri mempelai wanita. Untuk pembangunan mempelai wanita yang sempurna supaya layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Kita bersama dengan Dia selama-lamanya. Jadi begitu. Kalau kita mau beribadah melayani mungkin malas. Ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau saya malas, Tuhan datang bagaimana? Nah, ini yang mendorong kita. Ini tujuan kita. Bukan hanya bertemu si A, si B, dapat berkat jasmani. Wah, kaum muda di luar Tuhan banyak yang lebih pintar dari kita. Ya, indeks prestasinya kalau kuliah lebih pintar, dahsyat. Ya. Bahasanya lebih pintar, kirim ke luar negeri kemana, banyak yang lebih pintar. Kalau hanya mencari itu, terlalu kecil. Tapi kita, arah tujuan kita untuk pembangunan tubuh Kristus, menempatkan Yesus sebagai kepala. Dia yang bertanggung jawab atas serahkan hidup kita kepada Dia. Dan kita bisa menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permainan. Itu arah tujuan. Pengorbanan kita dalam ibadah pelayanan. Ada arahnya. Tadi ada teladannya, ada arahnya. Kemudian ada dasarnya. Dasar pengorbanan kita dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dasar pengorbanan kita dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya, dasar pengorbanan kita dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Dasarnya apa? Kalau kita baca tadi Lukas 8 ayat 3. Lukas 8 ayat 3 kita lihat. Ya. Lukas 8, kembali ke Lukas 8 ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, melayani Yesus dengan kekayaan. Oh, kaya karena kaya bisa memberi. Oh, belum tentu. Jadi ini di Lukas 8 ayat 3, perempuan-perempuan berkorban dalam kekayaan. Ya, berkorban karena mereka kaya. Berkorban dalam kekayaan. Ya, tapi dalam 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal 8, jemaat Makedonia itu berkorban dalam kemiskinan. Nah, ini perempuan-perempuan berkorban dalam kekayaan. Kaya bisa berkorban, tapi miskin pun bisa. 2 Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1, 2, 5. Ya, nanti saudara baca urut di rumah ya.
Ayat 1, 2, dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dengan dalam pelbagai penderitaan, ada pencobaan, ada penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, sangat miskin, ada pencobaan, ada penderitaan, ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah ini, kaya dalam apa? Kaya memberi. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kita harapkan. Nah ini. Jadi dasar pengorbanan kita dalam ibadah pelayanan. Ini saja. Nah, dalam pembangunan tubuh Kristus. Tadi Lukas 8 ayat 3, perempuan-perempuan memberi dalam kekayaan. Tapi 2 Korintus 8 ayat 1, 2, dan 5, sidang jemaat Makedonia berkorban dalam kemiskinan dan dicobai dan dalam penderitaan. Berarti memberi itu tidak ditentukan oleh kaya miskin. Jadi dasar untuk berkorban atau memberi tidak ditentukan oleh kaya dan miskin, tetapi ditentukan oleh hati yang disucikan. Ayat 2. Hati yang disucikan dari 7 roh jahat dan najis. Lukas 8 ayat 2 maksudnya. Lukas 8 ayat 2. Itu saja Lukas 8 ayat yang kedua. Kita kembali. Ini dasarnya. Hati yang disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis. Lukas 8 ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat. Nah ini. Jadi semoga kita mengerti. Jadi dasar pengorbanan itu untuk ibadah pelayanan, untuk pembangunan tubuh itu bukan karena kaya dan miskin. Kaya bisa memberi, miskin pun bisa memberi. Jadi dasarnya bukan karena kaya dan miskin. Tapi dasarnya adalah hati yang disucikan dari 7 roh jahat najis. Hati yang disucikan dari 7 roh jahat dan najis. 7 roh jahat. Mengalami kelepasan dari 7 roh jahat dan najis. Nah, roh najis itulah mengarah kepada 7 roh jahat najis ini dibagi 2 kelompok, ya roh jahat dan roh najis. Roh najis itu mengarah kepada dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Hati-hati, harus disucikan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba itu. Nah, kemudian kawin mengawinkan, maaf, dosa percabulan, dosa seks dengan berbagai ragam penyimpangan seks itu saja. Ayo hati-hati sampai nikah yang salah. Hati-hati, ini harus disucikan. Kalau kita mau berkorban dalam pembangunan tubuh, hati yang suci. Disucikan dari roh najis, disucikan dari roh jahat. Roh jahat. Roh jahat ini mengarah kepada kikir dan serakah. Roh jahat mengarah kepada kikir dan serakah. Kikir dan serakah. Ini roh jahat. Roh najis jadi mengarah kepada dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, sehingga hidup kita, diri kita tidak bisa diserahkan pada Tuhan. Kalau najis seperti anjing babi tidak boleh dipersembahkan pada Tuhan. Harus disucikan. Nah ini, jadi kita disucikan dari 7 roh jahat, roh najis. Dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama najis, roh najis itu mengarah pada dosa makan minum. Kalau kita mempertahankan roh najis ini, hidup dalam kenajisan, maka hidup kita, tubuh kita ini, diri kita tidak bisa dipersembahkan, tidak boleh dipersembahkan. Kalau kita bebas dari roh najis, maka kita bisa mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, diri kita kepada Tuhan. Kalau tidak, seperti anjing babi, tidak boleh dipersembahkan. Tidak boleh, itu binatang haram, tidak boleh dipersembahkan. Ayo jaga pergaulan, jaga dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan, jaga. Supaya kita bisa mempersembahkan diri kita, mengorbankan diri kita kepada Tuhan.
Kan roh jahat pun membuat kikir dan serakah. Tidak bisa memberikan suatu kikir dan serakah ini. Kikir tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi uang, waktu, tenaga, pikiran untuk pelayanan, untuk ibadah. Kikir namanya. Serakah malah merampas haknya Tuhan, haknya orang lain. Mencuri, merampas haknya Tuhan. Itulah perpuluhan persoalan. Sehingga tidak bisa memberi. Sama, kikir serakah ini tidak bisa memberi uang, waktu, tenaga, pikiran. Dan kalau najis, tidak bisa memberi diri kita kepada Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Semoga kita. Jadi, kalau hati kita disucikan dari 7 roh jahat yang najis, maka kita bisa nomor 1. Ya, kalau hati kita disucikan dari 7 roh jahat, roh najis, kita mengalami 2 hal. Yang pertama, kita bisa memberikan. Kita bisa memberi, berkorban. Uang, tenaga, waktu, pikiran, perasaan. Bahkan bisa memberi atau berkorban diri kita kepada Tuhan. Nah itu. Ini kita bisa berkorban. Nomor 1. Saya ulangi. Jadi jika kita mengalami, jika hati kita disucikan dari 7 roh jahat roh najis, maka kita mengalami 2 hal. A, kita bisa memberi, berkorban, waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan, apa sampai bisa memberikan diri kita. Seperti jemaat Makedonia, memberikan diri mereka kepada Tuhan. Sampai memberikan diri kita kepada Tuhan, mengorbankan diri kita kepada Tuhan. Nah ini. Semoga kita bisa mengerti. Jadi semua harus dikorbankan untuk ibadah pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kecuali 1, pengajaran yang benar tidak boleh dikorban. Pengajaran yang benar tidak boleh dikorban. Pribadi Yesus tidak boleh dikorban. Bagaimana itu? Nah, pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Kalau mau menikah kaum muda tidak dilarang. Tapi jangan korbankan Yesus. Jangan di luar Yesus. Jangan korbankan pengajaran benar. Jangan di luar pengajaran yang benar. Baptisannya, imannya harus 1 pengajaran. Jangan, ya enggak apa-apa. Wah susah nanti. Susah. Ini maksudnya. Jadi semua harus dikorbankan. Untuk ibadah pelayanan kepada Tuhan. Untuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kecuali 1. Pengajaran yang benar. Pribadi Yesus jangan dikorbankan. Kalau pribadi Yesus dikorbankan menghina korban Kristus. Kalau pengajaran dikorbankan, pribadi Yesus dikorbankan, kita menghina, menginjak-injak korban Kristus dan binasa. Binasa. Mulai dalam nikah. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus mulai dalam nikah. Ayo, menikah silakan. Kalau memang dari Tuhan silakan. Tapi pertahankan pengajaran yang benar pribadi Yesus. Jangan tidak. Jangan korbankan pengajaran. Oh, enggak apa-apa, tidak 1 baptisan, tidak ini, enggak apa-apa, enggak 1 agama, malah wah, tidak 1 iman, enggak apa-apa, wah. Menginjak-injak korban Kristus. Tidak akan pernah jadi 1. Om selalu cerita. Suami istri itu terdiri dari pria dan wanita. Secara fisik, secara jasmani, sudah beda semua. Nanti saudara akan ngerti. Kalau yang masih pacaran belum ngerti. Kalau pacaran semua disama-samain. Langkahnya aja disamain. Ya, kalau keluar dari gereja kiri dulu. Ya, ayo kiri, tak tak tak. Wah, ya, disamakan semua. Biar tidak suka soto, diajak soto. Sama senang sekali aku, senang sekali. Nanti makannya sedikit, aduh aku agak tidak enak perut, tidak enak. Padahal tidak suka dia, tapi disuka-sukakan. Ya, ada bahasa Indonesia. Disuka-sukakan. Coba nanti kalau jadi suami istri. Masak soto. Wah, apa enggak enak. Mulai ngamuk-ngamuk. Enggak sama. Jadi apa yang bisa menyatukan 2 yang tidak sama secara fisik? Tidak sama. Apa yang menyatukan 2 supaya jadi 1? Yang rohani. Terutama pengajaran. Yang rohani. Lah, kalau yang jasmani tidak sama, yang rohani tidak sama, sampai kiamat pun tidak bisa jadi 1. Sampai kiamat pun tidak bisa jadi 1. Yaitu menginjak-injak korban Kristus. Menginjak-injak. Mengorbankan korban Kristus.
mengorbankan pribadi, mengorbankan pengajaran, menginjak-injak orang. Tidak akan pernah jadi satu. Binasa. Nah ini kita harus hati-hati. Dalam penggembalaan. Ayo. Dalam penggembalaan. Bukan dilarang. Cuma paling benar di sini. Enggak. Silakan kalau sama pengajarannya silakan. 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 Sebab bahaya sekali. Saya sudah berusaha. Sampai pun pada upacara kematian saya datang. Hamba Tuhan meninggal saya datang. Jauh-jauh saya datang. Tapi saya lihat. Ini gereja bagaimana. Nah, pengajarannya sama dengan kita. Enggak. Tidak sama, saya tidak masuk. Saya diam dulu. Ambil waktu sampai kira-kira selesai. Nah sudah. Baru saya masuk. Menjaga. Loh. Sudah sambutan. Masih ada keteledoran. Sudah sambutan ini. Sudah bukan khotbah. Menyambut. Ini meninggal pendeta laki-laki. Sesuai dengan kitab imamat dalam sambutan. Dia bikin apa? Di Alkitab. Kitab imamat. Kalau imam besar mati. Diganti anaknya. Saya setuju. Tetapi lah. Dikasih. Namun hanya. Tetapi. Kalau istrinya masih kuat boleh. Mana ayatnya? Saya sampai waduh. Nah ini. Kalau tidak dipertimbangkan oleh gembala. Gawat. Makanya seizin gembala mau ibadah seizin. Bukan sini paling bagus. Bukan. Ini kenyataan. Saya sudah hindari. Masih masuk. Lolos dalam sambutan. Saya sampai kepada Ibu Wi. Wah bagaimana kok. Ya inilah yang saya terangkan. Hanya, tetapi, memang tetapi, hanya kita. Nah inilah. Pembodohan. Mana ayatnya? Kalau ayatnya betul tadi dia baca betul. Kalau imam besar meninggal diganti anaknya. Harun meninggal ada Nadab, Abihu, Eliezer dan lain. Nadab dan Abihu mati, Eliezer. Betul. Namun kalau istrinya, mana sebut istrinya Harun sama namanya? Kalau istrinya Musa ada, Yokebed. Istrinya Harun pernah disebut? Tidak pernah ada, Bu Harun. Ibu Harun. Ini tapi diungkapkan. Kalau istrinya kuat, kok tahu istrinya Harun kuat? Daerah inilah Sogo, salah satu contoh. Mengerti Sogo? Mengerti. Dan orang, iya. Loh. Pendeta-pendeta, loh, tidak baca Alkitab. Ini yang maksudnya. Hati-hati kalau mau kemana, ayo izin dulu di mana. Bukan, sini paling hebat. Tidak. Tapi saudara tidak ngerti. Seorang pendeta begini-begini, saudara lagi sampai telosor di bangku. Ya, betul. Padahal sudah disesatkan. Mengerti, Saudara? Mengerti? Nah itu. Jangan korbankan pengajaran. Jangan. Apapun resikonya. Saya tidak takut dibilang apa benar sendiri. Terserah. Ya. Sama dengan saudara 2 tambah 2 4. Saudara yakin. Biar temannya sok pintar. 2 tambah 2 4 setengah. Biar aja. Acuh aja. Saya yakin. Amin. Saya yakin. Begitu. Semoga kita mengerti. Ini yang pertama. Kalau hati disucikan. Kita bisa memberi. Bukan kalau kaya, kalau miskin bukan. Kalau hati disucikan. Bisa memberi waktu, tenaga, sampai memberikan diri kita kepada Tuhan. Amin. Sampai memberi diri apa? Full timer semua. Yang enggak. Ada yang dipanggil tidak full timer. Ada yang jadi dokter melayani Tuhan. Ada yang jadi pedagang melayani Tuhan. Silakan. Tapi memberi diri artinya kita mendahulukan Tuhan daripada yang lain. Amin. Kita tidak mau terhalang. Nah itu memberi diri. Pada itu sampai memberikan diri. Nah, syukur kalau semua full timer. Nah, bisa penuh lempinel Kristus saja. Nah, silakan kalau Tuhan panggil full timer, semua silakan. Ya. Tapi kalau tidak memberikan diri itu, sekalipun saudara kerja, kuliah ini, tapi mengutamakan Tuhan. Selalu berdoa kalau ada halangan yang tidak, Tuhan berikan saya pertolongan untuk saya bisa melayani. Nah, itu namanya memberi diri. Memberikan diri. Ya, semoga kita. Kemudian B, kita mengalami 2 hal kalau disucikan. B, ya, mengalami
urapan Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Nah, karena 7 roh jahat, najis yang disucikan, maka kita akan mengalami urapan Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, 7 wujudnya. 7 wujudnya. Bukan Roh Kudus itu ada 7, tapi wujudnya. Ya? Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Ayo, malam ini kita belajar tentang pengorbanan. Pelayanan itu adalah pengorbanan. Pelayan, coba lihat tubuh kita sendiri. Gatal di sini. Nah, kalau masih tangannya sampai ditekuk-tekuk, pengorbanan. Kalau melayani punggung yang gatal. Pengorbanan. Amin? Pengorbanan. Ya, tangan yang bagus-bagus, kalau umpama kita ke belakang, harus menjama yang jijik-jijik. Pengorbanan semua. Pelayanan tubuh Kristus itu pengorbanan. Amin? Pengorbanan. Tapi tidak ngawur. Tidak ngawur. Ada teladannya. Ada contohnya. Korban Kristus bukan korbannya Wijaya sampai tinggalkan ijazah. Belum cukup. Belum cukup. Korban Kristus. Amin? Korban Kristus. Jadi kalau saudara, aku sudah begini. Ya, ingat ada malu kita. Jadi umpama saya tidak makan karena Tuhan. Saya dulu kerja enak, makan enak semua, bisa beli apa. Sekarang tidak makan, tidak ini. Mau ini? Mana dibanding korban Kristus? Malu. Belum. Saudara, saya sudah ke gereja. Saya. Korban Kristus dibanding malu. Tidak bersungut. Tidak menuntut, tapi mengucap syukur. Makasih ya Tuhan. Kalau boleh berkorban biar sedikit. Masih terima kasih. Jauh dibanding korbanmu. Tapi saya masih bisa diberi kesempatan berkorban seperti Tuhan. Terima kasih. Begitu. Ya, begitu. Ada teladannya. Ada arahnya, tidak ngawur. Ada arahnya pembangunan tubuh sampai menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Ada arahnya. Tuhan tidak menipu kita. Tuhan tolong. Dan ada dasarnya. Dasarnya bukan kaya, bukan miskin. Dulu orang harus beribadah, harus bawa lembu, kambing, domba, burung tekukur. Diberi kesempatan. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada miskin, diberi kesempatan. Sekarang juga. Bukan kaya dan miskin. Tapi kalau hati bersih, kita bisa memberi. Satu. Kedua, kalau sudah memberi, berkorban, Tuhan beri juga. Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Tuhan berikan kepada kita. Yesaya 11 ayat 1 dan 3. Ya, mari semoga kita yakin pada kesempatan kaum muda dimanapun berada. Ayo, jangan hitung-hitung korban untuk Tuhan. Waktu, tenaga, jangan. Yudas terlalu banyak ngitung. Ya, Yudas hitung 300 dinar berapa? Gajinya, ya, padahal dia pencuri. Akhirnya dia tidak dihitung sama Tuhan. Jangan terlalu perhitungan. Sudah, percayalah. Tuhan tidak pernah menipu kita. Amin. Percayalah. Tuhan tidak pernah menipu. Saya om sebagai ini contoh kecil ya. Om hidupnya sebenarnya masa-masa itu masa-masa saya olahraga harus meningkat dan lain-lain, tapi saya ditangkap Tuhan untuk tinggal di gereja. Untuk tinggal di gereja. Waktu itu ya menanjaknya prestasi semua. Tapi saya tinggal di gereja terbatas sekali. Ya, sampai pun latihan saya izin kepada kolonel yang jaga, saya izin, Pak mau ke gereja. Loh, kok pulang duluan? Iya, saya mau ke gereja. Tapi diizinkan. Cuma ya heran-heran. Semua begitu. Pengorbanan banyak. Pengorbanan. Tapi saya sekarang mau berkata, Tuhan tidak menipu. Tuhan tidak menutup mata. Jangankan menipu, menutup mata pun tidak. Tuhan catat semua. Amin. Tuhan catat semua. Tuhan catat semua. Tuhan catat semua. Dan Tuhan balaskan semuanya kepada kita tepat waktunya. Baik untuk di dunia ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Tuhan tidak menipu. Tuhan tidak pernah menipu kita. Ya, jangan hitung-hitung. Ya, ayo bandingkan dengan korban Kristus. Memang pengorbanan. Roh Kudus juga akan dicurahkan kepada kita semua. Oh, luar biasa. Kan? Mari Yesaya 11 ayat yang Yesaya 11. Jangan terlalu hitung-hitung, ya. Ayo, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Capek dan lain-lain. Ayo lawan. Ayo layani Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan membuktikan kepada kita. Dia sebagai kepala tidak pernah tinggalkan kita, tidak pernah menipu kita. Dia tolong kita semua. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai
Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat. Roh Tuhan 1, roh hikmat 2, dan pengertian, roh pengertian 3. Roh nasihat 4, dan keperkasaan 5. Roh pengenalan 6, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya takut akan Tuhan. 7. Ini Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Jadi kalau hati disucikan dari 7 roh jahat najis, maka yang pertama kita bisa memberi, berkorban. Sampai memberikan diri kepada Tuhan. Saja, yang kedua, maka Roh Kudus dengan 7 manifestasinya dicurahkan dalam hati kita. Saja, ini Roh Kudus, kita mengalami urapan Roh Kudus dengan 7 manifestasinya. Bagaikan pelita yang menyala, lampu, 7 lampu yang menyala. Saja, itu. Apa prakteknya? Kalau ada Roh Kudus, lampu menyala, pelita menyala. Ada Roh Kudus dengan 7 manifestasinya. Ini pelita menyala dalam hidup kita. Apa buktinya? Apa prakteknya? Pertama, Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah. Ini Roh Kudus dengan 7 manifestasinya sampai kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Buktinya apa? Prakteknya. Tadi kurang ya. Sampai takut. Urapan Roh Kudus itu puncaknya kita takut akan Tuhan. Itu pelita menyala. Kalau kita sudah takut akan Tuhan itu berarti ada roh pengenalan. Roh Tuhan, roh hikmat. Semua ada. Di dalam orang yang takut akan Tuhan. 7 itu ada. Terakhir takut akan Tuhan. 7 itu ada. Ya, menyalakan pelita, ini pelita. Dari sini umpama lampu pertama 1. Roh Tuhan, roh hikmat terus. Sampai ke-7, roh takut akan Tuhan. Kalau ke-7 sudah nyala berarti semua dinyalakan. Roh takut akan Tuhan. Nah itu harus ada. Ini pelita sedang menyala. Buktinya prakteknya. Taat dengar. Saya baca lagi. Akhir kata dari segala yang dengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan, praktek pertama adalah taat dengar kepada Tuhan. Buktikan kepada orang tua yang benar. Taat dengar. Taat dengar. Nah ini kepada Tuhan. Ya, juga kepada orang tua yang benar. Taat dengar. Kepada gembala yang benar. Taat dengar. Tuhan tidak kelihatan. Ayo buktikan pada yang kelihatan dulu. Buktikan pada yang kelihatan. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian, apa? Praktek takut akan Tuhan. Ini pelita sudah menyala. Yosua 24, 14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Beribadahlah dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Setia dan tulus dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah inilah pelita menyala. Taat dan setia. Pelita menyala. Taat setia. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dengan 7 manifestasinya sampai kita takut akan Tuhan. Pelita menyala. Itu saja. Buktinya atau prakteknya taat dengar dan setia. Nah, orang taat setia seperti Daud. Dia memegang kunci Daud. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8. Ayo kaum muda pada malam ini biarlah. Memang pelayanan adalah pengorbanan. Harus. Contohnya Yesus berkorban. Ayo contoh dia. Ada arahnya. Ada dasarnya. Kesucian. Nah, kalau kita sudah bisa saja melakukan. Sudah disucikan. Bisa berkorban. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri semua waktu. Maka Tuhan juga memberikan rohnya yang suci. Dengan 7 manifestasi. Bagaikan pelita yang menyala. Yaitu kita takut akan Tuhan. Itu pelita menyala. Prakteknya apa? Takut sama Tuhan. Taat dengar. Tidak berbuat dosa. Kalau taat tidak berbuat dosa. Kalau tidak taat berbuat dosa. Adam Hawa.
Jangan makan buah, makan. Ya berbuat dosa. Kalau tidak taat itu berbuat dosa. Taat dengarnya, tidak berbuat dosa. Ditambah setia. Nah, taat dan setia. Ini orang yang memegang kunci Daud. Nah, ini kaum muda. Lebih dari ijazah kunci Daud. Ayo, Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku, taat. Menuruti firmanku, taat. Dan engkau tidak menyangkal namaku, setia. Tidak ibadah itu menyangkal. Jam-jam ibadah kita lewatkan begitu saja tanpa alasan yang jelas, itu menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan. Sama dengan ditanya, kenal Yesus atau tidak kenal? Loh, kok tidak ibadah? Ya tidak apa-apa. Sama. Menyangkal. Menyangkal. Ya, taat dan setia. Sekalipun kekuatanmu kecil. Seperti Daud. Dari antara bersaudara dia kecil. Tidak dianggap. Dia yang ada di penggembalaan. Yang lain tentara, yang lain itu dianggap. Dia tidak dianggap. Ayo, malam ini mungkin kekuatan kita kecil, kepandaian kita kecil, keuangan kita kecil, orang tua sederhana, malah dalam kekurangan. Semua kecil, kekuatan kita kecil. Tuhan akan memberikan kunci Daud kepada kita. Amin. Kemurahan dan kebajikan Tuhan yang besar. Sekalipun kekuatan kita kecil, semua tidak kekuatan kecil tidak berdaya, tidak berharga, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau taat dan setia, kalau kita taat dan setia, bagikan pelita yang menyala. Kita takut akan Tuhan, sama dengan taat dan setia, pelita menyala. Maka Tuhan akan memberikan kunci Daud, kecil kunci Daud, tetapi di dalamnya ada kemurahan dan kebajikan Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun. Amin, amin. Nah, lebih besar, seharga korban Kristus. Kemurahan dan kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan yang besar, lebih besar dari apapun di dunia. Ayo malam ini, yang mungkin besar, kekuatan besar ada, kekayaan orang tua cukup, semua ini ada. Jangan sombong, mengecil. Jangan bergantung. Bukan berarti, om saya ijazah tinggi om, jadi buang aja. Jangan, tetap aja gunakan. Tapi jangan mengandalkan itu, jangan sombong, mengecil. Tetap saya hidup dari kunci Daud. Kemurahan dan kebajikan Tuhan yang besar. Lebih besar dari apapun juga di dunia. Semoga kita. Hasilnya, pertama, aku telah membuka pintu bagimu. Kunci Daud, hasil pertama di ayat 8, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Nah, ini ya. Hasil pertama, kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan membuka pintu-pintu di dunia. Artinya mampu memelihara kita di tengah kesulitan, kecil kita. Tidak mampu om, cari uang sulit om. Dengan ijazah saya ini sulit, dengan berdagang saya modalnya kecil, sulit om. Cuma belajar berdagang di internet mungkin belajar ini om, kecil-kecil. Loh, tapi kalau ada kunci Daud, Tuhan buka pintu. Tuhan buka pintu-pintu di dunia. Artinya kemurahan kebaikan Tuhan mampu memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dan kemustahilan. Di tengah kesulitan. Mampu untuk memberi masa depan yang berhasil indah. Daud terpelihara terus. Terpelihara. 2-3 ekor dombanya, dia terpelihara. Ada masa depan yang berhasil indah. Pada waktunya bisa jadi raja Daud. Kecil dia. Cuma gembala, bukan tentara, bukan ini. Bukan. Kecil. Bisa. Ada kekuatan Tuhan yang besar. Kemurahan, kebajikan Tuhan. Ada kemenangan. Jalan keluar dari segala masalah. Goliat pun dikalahkan. Goliat pun dikalahkan oleh Daud. Daud menang. Pintu kemenangan.
Daud menang melawan Goliat. Ya, semua masalah, ada jalan keluar dari semua masalah sampai yang mustahil. Gunakan kunci Daud, kemurahan dan kebajikan Tuhan. Ayo, hari-hari ini biarlah kita sungguh-sungguh ada pelayanan kita adalah pengorbanan dengan teladan Yesus. Arahnya jelas, pembangunan tubuh Kristus, kedatangan Yesus kedua kali. Dasarnya jelas, kesucian hati. Kita bisa memberi semua untuk Tuhan sampai diri kita. Dan Tuhan tidak menipu. Dia memberi kita Roh Kudus dengan 7 manifestasi. Pelita yang menyala. Yaitu kita takut akan Tuhan. Buktinya apa takut akan Tuhan? Taat dan setia. Biarpun kita kecil tak berdaya. Tuhan beri kunci Daud. Kemurahan, kebajikan yang besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar. Daud sudah menerima. Malam ini kita juga menerima. Amin. Malam ini. Pintu-pintu di dunia terbuka. Pintu-pintu di dunia terbuka. Semoga kita mengerti. Ayo. Ya, jangan putus asa. Yang kecil. Yang besar. Memang ada modal. Ada ini. Jangan sombong. Tetap mengecil. Hanya dari kunci Daud. Hanya dari kemurahan kebajikan. Ya. Semoga mengerti. Kemudian hasil kedua. Ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, seluruh dunia nanti dicobai zaman Antikris. Ini pintu perlindungan Tuhan. Pintu penyingkiran. Pintu perlindungan atau pintu penyingkiran Tuhan. Ya, bagaimana itu? Nah, dalam Wahyu 12 ayat 14. So, ya, kemurahan kebajikan Tuhan adalah 2 sayap burung nasar yang besar. Yang bisa menyingkirkan kita ke padang belantara. Jauh dari mata Antikris. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Ya, mari. Nah ini pintu perlindungan Tuhan. Pintu penyingkiran. Seluruh dunia nanti dikuasai Antikris. So, ya, ditambah dulu sebelum Wahyu 12, 14 dibaca. So, ya, jadi pintu perlindungan atau pintu penyingkiran dari Tuhan. Seluruh dunia atau Antikris akan menguasai seluruh dunia ini selama 3,5 tahun. Selama 3 tahun. Manusia bisa hidup di dunia kalau menyembah Antikris. Kalau tidak menyembah, disiksa dan dibunuh. Disiksa. Tidak bisa hidup. Ijazah, deposito, tidak berguna. Harus menyembah. Jadi satu waktu Antikris akan menguasai dunia. Seluruh dunia selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun. Hanya manusia yang menyembah Antikris yang bisa hidup di dunia, tapi dia binasa selama-lamanya. Menyembah Antikris. Kalau tidak menyembah Antikris, dia akan disiksa dan dibunuh. Disiksa dan dibunuh. Disiksa dengan kejam dan dibunuh. Nah, bagaimana? Pintu perlindungan Tuhan. Kunci Daud membuka pintu perlindungan. Pintu penyingkiran. Wahyu 12 ayat 14. Ya. Atau 13 dan 14. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak lagi. Itu gereja Tuhan. Antikris kejar gereja Tuhan. Nah ini kunci Daud. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun. Ini kunci Daud. Kemurahan kebajikan Tuhan menjadi 2 sayap burung nasar yang besar. Untuk menyingkirkan kita ke padang gurun. Jauh dari mata ular. Di situ kita dipelihara oleh Tuhan. Selama 3,5 tahun. Dipelihara langsung oleh Tuhan. Lewat firman pengajaran dan perjamuan suci. Selama 3,5 tahun. Nah kaum muda, kebaktian pendalaman Alkitab penting. Latihan menyingkir. Latihan menyingkir. Menumbuhkan sayap. Nah,
kalau kita mendapat kemurahan kebajikan Tuhan, kita bisa tertarik. Kita bisa tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Itu makanan kita. Firman, pengajaran, dan perjamuan suci di padang gurun. Tidak ada lagi katanya makanan kaleng. Makanan waduh. Dan lain sebagainya. Bukan. Firman, pengajaran, dan perjamuan suci. Sekali lagi. Kalau kita mendapatkan kemurahan, kebajikan Tuhan. Maka kita akan tekun dalam kebaktian pendalaman Alkitab. Sebagai latihan. Hidup di penyingkiran. Di padang belantara untuk membesarkan sayap. 2 sayap burung nasar. Itulah kemurahan kebajikan. Mulai sekarang ya, biar dilindungi oleh Tuhan. Pintu ketiga, sekarang hasil ketiga. Kembali ke Wahyu 3 ayat 7 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, pintu surga terbuka. Jadi kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan membuka pintu surga, pintu Yerusalem baru bagi kita. Apa buktinya? Kalau pintu surga dibuka bagi kita. Kalau pintu dunia dibuka, buktinya kita terpelihara, biar kecil terpelihara. Ada masa depan yang indah mulai ditata oleh Tuhan. Sungguh-sungguh. Kalau kita sudah taat setia, takut akan Tuhan, taat setia, mulai ditata hidup itu. Nggak usah bingung. Nggak usah bingung. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Ya, kalau Tuhan masih waktunya belum, ayo terus. Lebih taat, lebih setia. Sampai waktunya terbuka pintu. Dengan indah. Masa depan yang indah. Dan kemenangan, mulai masalah-masalah diselesaikan. Ada jalan keluar dari masalah. Itu pintu dunia. Kalau pintu penyingkiran terbuka, pintu perlindungan, mulai kita tertarik pada kebaktian PA. Mulai kita ada tertarik, tekun. Kalau sudah bosan, bahaya, ditutup pintu. Tidak bisa dibuka. Mulai tertarik. Kebaktian PA itu pintu penyingkiran terbuka. Memang kebaktian PA ini memakan waktu yang cukup lama. Makan firman, memang pengajaran dan perjamuan suci, ini latihan dan menumbuhkan saya. Nah, kalau kita sudah tertarik, bisa tekun kebaktian PA, itu tanda-tanda. Kalau antikris datang, pintu penyingkiran terbuka. Amin. Pintu. Kalau sekarang bosan-bosan, malas-malas, cari alasan untuk tidak PA, wah gawat. Gawat, ketinggalan saat antikris. Gawat, masuk aniaya, masuk. Ayo. Ya. Dan yang ketiga, pintu surga Yerusalem. Apa buktinya? Terjadi pembaharuan. Kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Mujizat secara rohani, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, pembaharuan. Mujizat terbesar, mujizat rohani. Setan tidak bisa melakukan. Kalau sakit sembuh setan bisa, miskin kaya. Tapi kalau manusia daging, pembaruan manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, setan tidak bisa. Mulai dari apa? Pintu surga terbuka. Kunci Daud membuka pintu surga. Pembaharuan itu mulai dengan bisa mengaku dosa. Melembut sama dengan mengakui dosa-dosa, mengakui kegagalan-kegagalan. Seperti Daud. Daud pernah jatuh dengan Batseba. Ya, maaf, berzina, suaminya dibunuh. Kejam, najis dan jahat. Daud najis dan jahat. Hatinya jahat dan dia tidak bisa memberi. Kalau hati jahat dan dia tidak bisa memberi hidupnya kepada Tuhan, tidak bisa memberi. Tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak ada Roh Kudus, kering. Padam, pelitanya padam Daud. Tapi begitu dia dengar firman dari Nabi Nathan yang keras. Kamu itu Daud, kamu itu. Diberi perumpamaan tentang domba. Orang kaya dombanya banyak. Orang miskin dombanya satu. Ada tamu, yang disembelih dombanya orang miskin. Kamu itu Daud, ya itu. Daud. Tapi dia tidak marah. Biasanya kalau raja ditegur marah, Herodes ditegur. Tidak halal mengambil istri saudara, penjara. Sebentar lagi, potong telinganya. Potong lehernya, bukan telinga. Potong lehernya. Yohanes Pembaptis. Ini raja ini.
Kaum muda juga sering kayak raja, seperti raja. Kalau firman menegur, wah memang pendeta. Dinasihati orang tua, memang apa? Raja. Jangan. Kalau mau pintu surga terbuka, pembaruan hati melembut. Amin. Hati melembut. Seperti pohon ara yang melembut. Berapa ribu tahun pohon ara gagal. Kalau kaum muda tetap keras, gagal. Jatuh dan gagal. Harus melembut. Mengakui dosa-dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Mengakui kegagalan-kegagalan. Ya saya gagal. Karena kekerasan hati. Ayo seringkali jangan sombong-sombong. Baca Raja Herodes banyak yang sombong. Ya, Herodes ini tidak menghargai hamba Tuhan. Ya, sampai di penjara. Kaum muda dinasihati di dalam rumah Tuhan baca firman ngamuk. Apa sindir-sindir aku terus ya. Malas aku ke gereja. Di rumah dinasihati. Apa itu? Lebih dari Raja Herodes. Ya, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Akui kesalahan-kesalahan. Akui kegagalan. Itu mujizat terjadi. Amin. Mujizat Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan angkat Daud, Tuhan angkat kita malam ini. Tuhan pulihkan kita. Secara rohani dipulihkan. Kita bisa hidup benar, bahagia lagi. Ayo. Dan secara jasmani, mujizat juga akan terjadi. Yang gagal akan menjadi berhasil. Diangkat. Gagal menjadi berhasil. Hancur menjadi baik. Amin. Semua. Ayo, sungguh-sungguh. Tinggal melembut. Jangan keras terus. Kalau keras terus, binasa. Kalau melembut, terjadi pemulihan rohani. Hidup benar. Ya, hidup benar. Ayo, sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Jangan malas-malas, sungguh-sungguh. Maka mujizat jasmani juga akan terjadi. Yang gagal akan menjadi berhasil. Yang hancur jadi baik. Sampai terakhir, jika Yesus datang, mujizat terakhir, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Terangkat ke Yerusalem baru bersama dengan Dia selama. Tidak akan keluar lagi dari situ. Kita bersama Dia selama. Ayo, serahkan hidup hanya kemurahan kebajikan Tuhan. Daud di lembah berbuat dosa, di lembah kekelaman, tapi Tuhan masih tolong dia. Di lembah maut Tuhan tolong. Ayo percaya. Saja mengaku dosa tadi, melembut, mengaku dosa, mengaku kegagalan, dan ditambah percaya kepada Tuhan. Percaya, saya serahkan hidup saya pada Tuhan. Percaya sepenuh, percaya mempercayakan diri sepenuh. Mujizat jasmani akan terjadi. Gagal jadi baik, gagal jadi berhasil, hancur jadi baik. Saja hancur jadi baik. Sungguh-sungguh semua indah pada waktunya. Yakinlah kamu. Jika Tuhan datang, kita diubahkan menjadi sama dengan Dia. Dan betul-betul masuk Yerusalem baru. Tidak akan keluar selama-lamanya. Tidak akan keluar lagi. Tidak ada air mata lagi. Selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. 63. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Lembah kegagalan. Lembah maut. Lembah apapun. Ada kunci Daud malam ini. Tuhan akan tolong. Dimanapun kaum muda berada. Ayo gunakan. Kemurahan kebajikan Tuhan bergantung pada kunci Daud. Mari 63 kita bangkit berdiri. Nyanyian tambahan 63. Mari. Aku percaya. Percaya kepada Tuhan. Jangan pada yang lain. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun
badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sungguh-sungguh dengan tundukkan kepala dimanapun kau muda berada. Tuhan menawarkan kunci Daud malam ini. Kemurahan, kebajikan Tuhan sanggup membuka pintu-pintu bagi kita. Jangan tinggal dalam kekerasan, jangan tinggal dalam kegagalan, kenajisan dan lain-lain. Tuhan mau tolong kita, kemurahan kebajikannya mau tolong kita semua. Haleluya, lagi. Semua tutup mata. Percaya kepada Dia. Tinggalkan dosa-dosa, kegagalan, akui semua, melembut. Sekarang percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Serahkan semua kepada Dia. Mujizat akan terjadi. Lagi, semua tutup mata. Kalau ada yang mau maju ke depan, satu orang, dimanapun, di Malang, di Surabaya, di Medan, di depan laptop, di depan komputer, apapun, maju ke depan. Terima kunci Daud, percaya kepada Dia. Pegang kunci Daud. Haleluya, melembut lebih dulu, selesaikan semua. Akui semuanya. Sekarang saya hanya percaya kepada-Mu. Saya serahkan hidupku kepada-Mu. Pegang kunci Daud. Haleluya. Sudah? Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah di tempat. Sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, melembut. Jangan keras. Jangan tetap dalam kegagalan, kenajisan, dosa-dosa. Serahkan kepada Dia, percaya kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dialah wasa, dialah wasa, dialah wasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dialah wasa, dialah wasa. Dialah wasa, dialah wasa. Dialah wasa, dialah wasa, dialah wasa. Oh, haleluya. Haleluya, hanya kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Dialah wasa, dialah wasa. Dialah wasa, dialah wasa, dialah wasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dialah wasa, dialah wasa. Dialah wasa, dialah wasa, dialah wasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dialah wasa, dialah wasa. Kami menyembah. Biar Engkau berkemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Jamah dengan tangan kemurahan kebajikan-Mu. Kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya percaya, mempercayakan hidup kepada-Mu. Haleluya. 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 Dialah wasa, dialah wasa. Dialah wasa, dialah wasa. Engkau sudah ampuni semua Tuhan. Engkau basuh kami semua. Engkau baharui hamba. Anak-anak Kau muda semua. Oh, haleluya. Engkau baharui kami. Haleluya. Kami memegang kunci Daud, kemurahan kebajikan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biar terjadi pemulihan malam ini. Pengangkatan Tuhan. Oh, pembukaan pintu Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi sungguh. Engkau tidak menipu kami semua. Engkau tolong kami. Terima kasih bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya. Kunci Daud adalah tangan kemurahan, kebajikan Tuhan. Tangan berlobang paku ada di tengah kita. Ayo gunakan kesempatan sungguh-sungguh. Dengan hati percaya, yakin. Yang mau angkat tangan. Ayo dengan hati percaya. Mempercayakan diri. Ini saya Tuhan, pegang saya Tuhan. Dengan kemurahan, kebajikan-Mu. Kunci Daud ada di tangan kita. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terjadi pengangkatan malam ini, pemulihan malam ini. Kami bahagia dalam Tuhan. Kami percaya pembukaan pintu terjadi, mujizat terjadi Tuhan. Sampai Kau datang kembali kedua kali. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong kami. Turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Syukur kepadamu. Gembalakan kami semua. Kaum muda remaja baik di sini. Jalan WR4 Surabaya. Jalan Suprapto Medan. Yang tergembala jarak jauh dalam negeri, luar negeri semua. Engkau beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Biar kami merasa uluran tangan, kemurahan, kebajikan-Mu, kunci Daud untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, membuka pintu-pintu bagi kami. Sampai pintu surga terbuka bagi kami. Masa depan yang indah terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yang sudah undur, Engkau tarik kembali. Di sini di Surabaya, di Medan semua Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu dan Tuhan memberkati. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Demikian pergumulan dalam ibadah pelayanan, jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, Engkau tolong beri perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau tolong semuanya. Terima kasih, beri masa depan yang indah semuanya. Engkau kuatkan kaum muda semua. Terima kasih, terima kasih. Demikian Tuhan, Engkau tolong juga yang sudah bekerja, berkati dengan berkat-berkat dari surga Tuhan. Buka jalan semua, Engkau tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Tolong kelulusan semua, judul dan lain semua Tuhan. Buka jalan. Tidak ada yang mustahil. Buka pintu semua Tuhan. Mujizat terjadi. Kami hanya percaya, mempercayakan hidup ke dalam tangan-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah kaum muda. Kami serahkan dalam tangan kemurahan, kebajikan-Mu Tuhan. Pegang kami Tuhan. Pegang kami. Kami hanya memegang tangan-Mu. Memegang kunci Daud Tuhan. Untuk membuka semuanya Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada kami. Teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa membalas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Selamatkan mereka biar kami bisa taat dengar-dengaran kepada mereka. Terima kasih. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Banyak permohonan kami. Engkau yang dengar. Yang sakit Engkau jamah semua. Yang malas, yang sudah undur Engkau jamah juga. Engkau tolong, mohon kemurahan-Mu. Terima kasih. Kumpulkan kami kembali dalam ibadah kaum muda remaja Tuhan. Sungguh-sungguh setia kepadamu. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban. Malam ini korban untuk kas kaum muda. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bila Kau yang membuka pintu. Segala kuat
ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembelaku, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Puji Tuhan. Kebaktian kita besok di sini 7/4 kebaktian umum, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Itu ada nilai plusnya. Saudara, hari libur digunakan untuk Tuhan itu plus, betul-betul plus ya. Tuhan memberkati, ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Selasa doa penyembahan jam 5/4, Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5/4. Jumat kaum wanita remaja putri 5/4 dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja 5/4. Ajaklah teman-teman yang lain datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Di WR ini termasuk di Medan besok, dan di WR Supratman 4 Surabaya besok sore jam 6:4 kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan membalaskan berkat ya. Dan hari Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 6:4. Kemudian hari Rabu doa penyembahan jam 6:4 dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:4. Ajaklah teman-teman yang lain datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Baik, mohon doa Teresia Ayu di Madiun menghadapi UTS mulai hari ini. Doa yang berulang tahun tanggal 24 sampai 31 Oktober. Yohana Indrayani 24 kemarin. Hari ini Saudara Marvin Waren Surabaya hari ini 25 Oktober. Eliseba Puspita Putri 26 Oktober besok. Niaksel Emmanuel Radikto Surabaya 26 Oktober. Yohanes Chandra Wijaya Prancis 27 Oktober. Beryl David Sayang Bati Sekolah Minggu 28 Oktober. Ruth Imanita 29 Oktober. David Simatupang Medan 30 Oktober. Evelyn Lee 31 Oktober. Laura Sionita Mertes Jerman 31 Oktober. Yohanes Kevin Pratama Surabaya 31 Oktober. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Kita masih berdoa buat Evelyn yang masih ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan tolong. Immanuela juga yang sudah pulang ke rumah. Tuhan tolong semua. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang UTS, Teresia Ayu dan lain-lain yang tidak disebut nama. Tolong semuanya. Beri hikmat akal budi pertolongan. Menjawab soal dengan benar, baik, dan lulus dengan baik. Namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani, dilimpahkan dalam hidup mereka, dan teristimewa dipakai oleh Tuhan
untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua keluh kesah kaum muda, Engkau yang mendengar, Engkau yang tolong semua. Dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di sini di Medan dan besok sore di Surabaya. Dan selanjutnya Tuhan tolong semua. Tidak terhalang apapun kami datang kepadamu. Tuhan berkati. Latihan kur kaum muda, Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan. Syukur segala pengorbanan kaum muda, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Pakai semua membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Evelyn juga Immanuela, Engkau jamah pulihkan semua. Segera kembali beribadah. Yang di luar kota, luar pulau, lindungi. Segera kembali beribadah kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.